Desa Ujung-Ujung, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dikelilingi oleh keindahan alam dan kekayaan budaya, Desa Ujung-Ujung menyimpan potensi besar dari tanah yang subur hingga masyarakat yang ramah. Desa Ujung-Ujung memiliki luas wilayah sebesar 430,66 hektar yang terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Baok, Dusun Karang, Dusun Mukus, Dusun Ploso, Dusun Brangkongan Lor, Dusun Brangkongan Kidul, dan Dusun Ujung-Ujung. Secara keseluruhan memiliki 7 RW dan 22 RT dengan jumlah penduduk sekitar 3.575 jiwa. Secara astronomis, Desa Ujung-Ujung terletak dekat di lereng kaki Gunung Merbabu yang sangat potensial untuk percepatan kemajuan di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan kualitas tanah yang cukup subur dan sumber air yang cukup memadai. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, 8 masjid, 14 musola, dan 1 gereja. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Ujung-Ujung memiliki 2 SD, 2 TK, 1 PAUD, dan 5 TPA. Mayoritas masyarakat Desa Ujung-Ujung menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan yang subur dan iklim yang sejuk membuat hasil pertanian di desa ini melimpah. Padi menjadi komoditas utama, diikuti jagung, dan berbagai tanaman palawija lainnya yang menjadi sumber penghidupan warga. Dari potensi alam inilah lahir produk-produk lokal yang menjadi kebanggaan desa. Salah satu yang paling terkenal adalah keripik paru, camilan gurih dan renyah yang diolah secara tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basir yang ada di Dusun Karang, Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan. Usaha produk saya dalam UMKM adalah pembuatan telur asin dengan nama Binarjaya Telur Asin. Harapan dari kami itu ke depan bisa memberikan contoh atau teladan untuk generasi penerus, anak-anak muda, untuk lebih bisa berkarya untuk menumbuhkan ekonomi yang lebih baik. Dahulu, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah. Saat menjelajah dari Ambarawa ke arah timur, mereka melewati banyak tanjakan hingga mencapai titik akhir pendakian, yang kemudian dikenal sebagai Ujung-Ujung. Untuk memperlancar perdagangan, Belanda membangun jembatan yang kini dikenal sebagai Jembatan Kali Londo, dan wilayah sekitarnya disebut Kali Londo. Dari situlah asal-usul nama Ujung-Ujung dan Kali Londo. Desa Ujung-Ujung memiliki berbagai kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Salah satu kegiatan utama adalah Posyandu, yang menjadi sarana pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, dan juga lansia. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan mendapat dukungan aktif dari para kader desa. Selain itu, kelompok PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari pelatihan keterampilan, kerja bakti, hingga mendukung program ketahanan pangan keluarga. Karang Taruna Desa Ujung-Ujung juga menjadi motor penggerak pemuda dalam membangun desa. Anggotanya aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari membantu pelaksanaan kerja bakti, mengorganisir lomba-lomba saat Hari Besar Nasional, hingga mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Tak kalah pentingnya,
Kegiatan pengajian rutin juga menjadi wadah spiritual sekaligus ruang kebersamaan antar warga. Diselenggarakan di masjid atau rumah warga secara bergilir, pengajian ini ikut memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa ujung-ujung. Melalui kegiatan-kegiatan ini, tercipta suasana desa yang harmonis, gotong royong, dan saling mendukung antar warga. Desa Ujung-Ujung memiliki salah satu potensi wisata religi, yaitu Gunung Cigrek. Terletak di Dusun Ploso, Gunung Cigrek menjadi tempat yang sering dikunjungi warga untuk ziarah dan refleksi spiritual. Di lokasi ini terdapat makam tokoh atau leluhur yang dihormati oleh masyarakat. Salah satunya yang terkenal adalah Eyang Muhyiddin, bangsawan dari Keraton Yogyakarta dengan diikuti oleh 2 pengawal Pangeran Diponegoro, Pangeran Yudokusumo, dan Pangeran Danukusumo. Dahulu, sesampai di kawasan Cigrek, beliau bertiga melakukan syiar agama Islam di seputar Dusun Ploso sampai wafat. Hingga saat ini, makam Eyang Muhyiddin sering dikunjungi oleh banyak orang dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari luar negeri. Menjadi tujuan utama saat kegiatan ziarah, terutama pada hari-hari tertentu seperti menjelang bulan Ramadan atau tradisi sedekah bumi. Selain nilai spiritualnya, Gunung Cigrek juga menawarkan suasana yang sejuk, asri, tenang, dengan pemandangan hutan karet yang indah di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Samoni, Kepala Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Desa kami memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Misi kami adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat, mengembangkan potensi desa, serta memperkuat gotong royong demi pembangunan yang berkelanjutan. Harapan saya mulai kerjasama pemerintah desa dan seluruh warga desa Ujung-Ujung dapat terus berkembang menjadi desa yang tangguh, nyaman, dan membanggakan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.